Om Heri pun langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai. Nah, ketika Om sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelahnya terbuka sendiri. Dan kelihatanlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik itu pun Om Heri sudah amat sangat ketakutan, ditambah dengan suara perempuan menangis dengan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alia Latifah. Kali ini gue bakal bercerita tentang ini cerita horor deh, dengerin aja ya gue cerita ini. Nah, gue mau bercerita tentang pengalaman beliau ketika masih tinggal di Semarang. Jadi beliau ini ketika lulus kuliah nggak langsung mau di kampung halaman guys, tapi mencoba untuk mencari pekerjaan di Semarang. Om Heri bilang, waktu itu sekitar akhir tahun 80-an, sarjana pun sudah susah cari pekerjaan. Oh, apalagi sekarang ya. Sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil asalkan dibayar, asalkan dapat duit. Sambil menunggu dapat pekerjaan yang srek di hati, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Kerjaan apa nih? Pekerjaannya adalah pengemudi mobil pengantar jenazah. Gue akan bercerita pengalaman Om Heri ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik itu. Jadi sebenarnya waktu itu Om Heri sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena nggak ingin lama-lama menganggur, akhirnya Om Heri membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan tertera kalau Om Heri ditawarkan untuk posisi supir. Belum ada penjelasan nih supir apa. Gedung rumah sakitnya pun cukup besar. Yang Om Heri tahu, rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun yang lalu dengan arsitektur bangunan lama. Gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang teman yang bernama Fuad, Om Heri berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah 1 bulan lulus kuliah, Om Heri cukup tegang dong dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah singkatnya wawancara pun berjalan lancar. Om Heri diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau enggak. Sebenarnya Om Heri yang meminta waktu karena Om Heri cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya apa. Terus apa yang bikin Om Heri kaget? Karena ini bukan pekerjaan sebagai supir biasa guys, melainkan sebagai supir mobil pengantar jenazah. Kalian bisa bayangin dong gimana kalau kalian yang jadi supir terus nganterin jenazah yang maksudnya mereka bisa meninggal karena apa aja, kecelakaan mungkin, sakit, apalah segala macam. Dan setelah beberapa hari dengan pertimbangan matang, akhirnya Om Heri memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang srek di hati. Hari pertama kerja, Om Heri langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om Heri gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika buatan tahun 70-an. Pada waktu itu pun mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya, dan tanpa lampu sirine di atasnya. Om Heri juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang nggak menjalankan tugas. Karena nggak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu ataupun di tempat lain. Om Heri harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan. Dan
ada suatu waktu ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om Heri ngantuk berat. Mungkin sebelumnya terbiasa tidur siang, karena sebelumnya pengangguran, gak ada pekerjaan. Dan Om pun mencoba tidur di belakang mobil, di bagian belakang mobil. Oh iya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang. Pada sisi kanan dan kirinya, di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah Om Heri terlelap. Di dalam tidur, Om bermimpi aneh. Dan di dalam mimpi, Om seperti tersadar dan ternyata Om tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri duduk orang-orang yang gak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih. Dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om Heri mencoba menggerakkan badan untuk berdiri. Dan ternyata badannya pun gak bisa digerakkan. Sama sekali gak bisa digerakkan. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata tubuh Om Heri terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Seketika itu Om Heri panik, ketakutan. Mas Heri bangun mas. Tiba-tiba Om terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om Heri tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah itu Om Heri gak pernah lagi tidur di dalam mobil itu. Gak berani. Setelahnya rata-rata sekitar 1 minggu sekali Om Heri mengantar ke jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada pula yang diantar langsung ke rumah peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan pun Om Heri jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram yang Om Heri alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini Om Heri akan bercerita salah satu kejadian yang seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah Om Heri mulai bekerja. Beliau masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari bagian selatan kota Semarang. Rencananya jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam kurang lebihnya. Sekitar jam 8 malam, Om Heri pun tiba di rumah duka. Om Heri memarkir mobil jenazah di depan rumah. Hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. Tunggu sebentar ya mas, jenazahnya sedang disiapkan, ucap salah satu orang yang ada di situ. Oh iya pak, saya tunggu, jawab Om Heri sambil tersenyum. Yang Om tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda guys. Sebelum-sebelumnya ketika Om datang ke rumah duka, suasananya terbilang cukup ramai dengan keluarga ataupun tetangga. Tapi kali ini walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah pun juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepilah untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan orang-orang yang mengangkat jenazah. Om Heri pun langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesin. Benar saja beberapa orang mengangkat keranda keluar rumah. Om Heri membuka pintu belakang dan membantu orang-orang tersebut memasukkan jenazah ke dalam mobil. Selesai itu jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam mobil. Pintu belakang pun ditutup. Om langsung bersiap di belakang kemudi. Oh iya, dalam bertugas Om selalu sendirian. Jarang banget ada yang nemenin. Ada yang aneh lagi, kok orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om Heri sendirian di dalam mobil. Sebelumnya ada satu orang yang bilang, "Mas tunggu sebentar ya." "Baik pak," jawab Om. Setelahnya bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah.
Selama sekitar 15 menit Om Heri duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah. Tiba-tiba pintu depan sebelah kiri pun ada yang membuka, dan masuklah seorang bapak-bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke pak, kita hanya berdua saja di mobil ini pak." "Bertiga mas, ada anak saya di belakang." "Hah?" Om Heri langsung menengok ke belakang, dan benar saja sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. Kapan anak itu masuk ke mobil? Dalam hati Om Heri berbicara. "Kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain pak?" tanya Om Heri lagi. "Nggak perlu mas, nanti juga tiba di Solo barengan," jawab bapak-bapak itu. "Nggak ambil pusing dong." Om langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan kami bertiga lebih banyak diam, hanya sesekali saja ada percakapan, itu pun karena Om Heri yang melempar pertanyaan dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang bisa dihitung dengan jari jumlah bicaranya. Om sama sekali nggak tahu lokasi pemakamannya di mana, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om Heri yang masih penasaran. "Ah, memang hanya segitu adanya mas, keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu, Om dengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk dengan menundukkan kepala dan memang terlihat sambil menangis. Pada tahun 1980-an akhir, jalur dari Semarang Solo pun masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan pun masih melalui beberapa hutan di kanan kiri jalan. Entah kenapa malam itu memang suasananya terasa berbeda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om Heri melaksanakan tugas, tapi memang nggak tahu kenapa kerasa beda aja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam akhirnya kami memasuki kota Solo, dan nggak lama kemudian mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om Heri pun langsung memarkir mobil di dalam halaman pemakaman. "Mas tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Oh iya pak, saya tunggu di sini ya pak," jawab Om Heri singkat. Setelah itu cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari setengah jaman lah ya. Tiba-tiba Om Heri teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om langsung nengok ke belakang. Ternyata remaja itu udah nggak ada guys. Entah kapan turunnya dari mobil, Om Heri nggak pernah menyadarinya. 1 jam pun berlalu, bapak dan remaja itu nggak kembali juga ke mobil. Dari sini Om Heri udah mulai merinding. Mau turun dari mobil pun nggak berani, karena Om Heri nggak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar yang letaknya nggak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang di sekelilingnya, halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar, dan Om Heri parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tapi anehnya, bangunan itu seperti nggak ada penghuninya. Gak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun gak ada yang kelihatan menyala. Gelap gulita. Jam 1 malam, hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Gak ada ramai-ramai orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur selayaknya ada orang baru meninggal. Hening, sepi, sendirian dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba,
Om dikagetkan dengan munculnya seorang yang berdiri di samping mobil, tepat di sebelah badan Om Heri yang sebagian tangannya keluar. Karena kaca jendela mobil Om Heri biarkan terbuka. "Oh, Bapak, kaget saya Pak. Dari mana Pak? Kok dari tadi menghilang?" Berendongan pertanyaan pun Om Heri lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om Heri ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri anak remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om Heri pun bengong. Maksudnya apa ya? "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Heri. Bapak siapa ya?" tanya Om Heri penasaran sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Sugeng dan ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan dan kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju dan masuk area pemakaman. Pada detik itu Om sangat yakin kalau ada yang gak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om Heri merinding. Setelahnya mereka menghilang dalam gelapnya area pemakaman itu. Kembali Om ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya terang. Dan tiba-tiba juga sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke area parkir pemakaman sekitar 3 mobil. Om jadi sedikit lega karena gak sendirian lagi. Ketiga mobil tersebut parkir sejajar mengapit mobil Om Heri. Kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah yang kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Om Heri dari orang-orang itu. Om Heri pun bingung dong dan menjawab seada-adanya aja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya, Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang menunjukkan jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba kembali hening dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melakukan prosesi pemakaman, membiarkan Om Heri yang mungkin mereka lihat masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan, padahal selama parkir di situ Om Heri gak melihat ada seorang pun yang berada di tempat itu. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi pemakaman, Om Heri langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om Heri penasaran dan mengikuti dari prosesnya awal sampai akhir. Betapa kagetnya Om Heri ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum, yang ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng, dan yang menemani Om selama perjalanan juga adalah Pak Sugeng. Terus siapa remaja yang ikut Pak Sugeng? Setelah Om Heri berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anaknya almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om Heri sebagai supir mobil pengantar jenazah ini gak terikat jam. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah, kapanpun itu waktunya, Om Heri harus siap. Dan Om Heri jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika kejadian yang akan Om ceritakan berikutnya. Dan pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit.
Waktu itu jam 10 malam, rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Om langsung bersiap-siap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat kos di Bandung. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat kejadian kecelakaan. Pihak rumah sakit pun bilang kalau sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om jalan sendiri tanpa ada yang nemenin. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan sampailah Om di lokasi kecelakaan tersebut. Waktu itu, waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 12 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bus besar yang bertabrakan, belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dan Om Heri ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang lebih awal. Om Heri perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, masih ada lagi 1 jenazah yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat untuk 3 orang. Tapi ada seorang bapak di situ bilang untuk jangan menumpuk jenazah, kasihan katanya. Dan Om pun beserta orang-orang menurut. Terus gimana? Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi supir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om pun nurut aja. Om pikir waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan pekerjaan pun beres. Setelah selesai semuanya, Om pun jalan ke rumah sakit ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawalan siapapun. Tahun 80-an itu jalur Bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Dan sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om agak ketakutan, ditambah bau air darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om bawa. Ketika sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om mendengar ada suara tangisan perempuan di belakang mobil, tepat di mana 3 jenazah terbaring. Wow, bulu kuduk langsung berdiri semua. Refleks Om Heri langsung melirik ke kaca spion dan benar aja ada sesuatu di belakang. Om melihat ada orang dengan posisi duduk, bukan hanya 1 orang. Malah ada 3 orang yang terlihat, posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti meregang, mengerang menahan sakit. Sekali lagi Om melirik ke kaca spion, ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan, guys. Om membaca doa sebisanya, apapun itu doanya. Ketakutan, mau berhenti pun juga gak berani, karena kanan kiri jalan gak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om Heri pun langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai. Nah, ketika Om sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelahnya terbuka sendiri. Dan kelihatanlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik itu pun Om Heri sudah amat sangat ketakutan, ditambah dengan suara perempuan menangis dengan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Dan itu pun masih belum selesai. Ketika gak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om melihat kedua matanya terbuka menatap ke arah Om Heri
dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Aduh, gue gak bisa bayangin. Merinding guys. Entah itu hanya perasaan Om Heri aja atau bagaimana. Yang pasti Om Heri pun udah gak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada satu rumah penduduk, Om Heri pun langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah mobil berhenti, Om Heri pun langsung ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah, penghuni rumah pun muncul. Om Heri pun langsung menceritakan semua ke bapak pemilik rumah dan dia menawarkan untuk menemani di sisa perjalanan Om Heri. Dan Om Heri pun amat sangat setuju. Sekitar setengah jam kemudian sampailah kami di rumah sakit. Dan selesailah tugas Om Heri malam itu. Dan itulah kira-kira 2 pengalaman Om Heri ketika selama hampir setahun jadi supir mobil jenazah. Setelahnya beliau bekerja di kebun karet di pedalaman Sumatera. Masih ada beberapa cerita seram yang beliau alami di masa mudanya. Di kapan-kapan gue ceritain. Dan cukup sekian cerita malam ini. Menyeramkan ya guys. Menjelang Ramadan udah dari kemarin kali. Ini udah malam. Dan semoga kalian yang mendengarkan cerita ini suka. Jangan sampai ke bawah tidur. Kalau tidur jangan lupa baca doa dulu. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.